Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi edukasi, informasi seputar pasar saham di Indonesia. Sebelumnya, seperti biasa teman-teman ya, kita informasikan bahwasanya disclaimer on dulu kepada teman-teman semua bahwasanya sifat yang kita berikan di sini adalah informasi dan juga edukasi ya. Juga jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman juga selalu kita notice ya teman-teman, jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe channel ini biar selalu memberikan kita semangat untuk bisa memberikan informasi-informasi seputar pasar saham di Indonesia. Oke, teman-teman, seperti biasa hari ini perdagangan di awal bulan Februari, awalnya bulan cinta ya teman-teman ya. Seharusnya kita yang cinta sama saham IHSG sama Indonesia eh, juga bisa mendapatkan kasih sayangnya ya masuk bulan Februari. Kita coba buka dari IHSG dulu teman-teman ya. IHSG hari ini ditutup menguat 0,34% di area 6.862-nya. Masih tertahan di EMA 60-nya untuk pergerakan IHSG. Sebelumnya sudah kita gambarkan di sini. Kalau misalnya IHSG nanti akan ada pelemahan, mungkin akan menguji sampai dengan area 6.763. Hal itu bagi kami lihat dari pergerakan swastik yang juga masuk wilayah overbought. Secara MACD mulai ada penurunan ya, secara bentuk polanya sudah ada penurunan dan juga secara garisnya, tapi untuk trennya mungkin masih berada di wilayah netralnya. ISG menguat tapi tetap harus waspada untuk pergerakan ISG. Tapi untuk besok kemungkinan perdagangan 2 Februari kita masih belum tahu ya, tapi kalau kita melihat didukung dengan indeks-indeks luar yang juga hari ini ditutup menguat semua, mungkin seharusnya di awal-awal Februari ini dikasih hijau royo-royo ya kalau bahasa kita. Baik, ISG hari ini kita akan ada beberapa wishlist kita. Kita mau dari sektor energi dulu yang kemarin juga sempat kita bahas ya. Ada Harum Energi. Oke teman-teman, ada Harum Energi ya. Hari ini ditutup menguat. Bagi yang sudah masuk di posisi yang sempat kita infokan, selamat. Sudah cuan ya, hari ini ditutup menguat 0,8% di area 1745 nya. Oke. Bentar teman-teman ya. Sorry. Oke. Ya, kita hari ini mungkin coba akan bahas juga dari pergerakan broker, mungkin foreign ya, dari foreign. Coba kita juga sekalian buka untuk Harum. Harum Energi secara pembelian juga ada net buy asing ya. Ini ya untuk Harum net buy asing hari ini 5M. Setelah ini kalau kita lihat ya perdagangannya diakumulasi terus ya untuk Harum. Ya untuk Harum diakumulasi terus, jadi kita juga masih optimis Harum masih akan menguji sampai dengan area MA 200-nya untuk Harum Energi. Oke, saham berikutnya yang mau kita bahas ada saham BBRI. Saham yang belum rilis laporan keuangannya ya. Saham BBRI masih seperti dengan view kita, pergerakannya masih akan situs di area ini. Kalau yang dulu sempat ikut dan masuk lumayan ya, udah ada gain. Hari ini ditutup menguat di area 4.680 ya teman-teman, dengan volume yang juga mulai meningkat. Tapi perhatikan untuk wilayah swastiknya mungkin sudah ada overbought, jadi mungkin akan bergerak sideways dulu sampai nanti akan menguji area resist terdekatnya di area MA 60-nya di sekitar wilayah 4.730-nya. Bagaimana dengan pergerakan foreign hari ini dari saham BBRI? Coba kita cek di sini teman-teman. Ya, BBRI hari ini ada akumulasi ya, setelah sebelumnya ada buangan cukup banyak selama 6 hari terakhir ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 hari terakhir. Hari ini ada akumulasi sampai dengan 268 miliar. Ini menunjukkan hal yang cukup baik ya. Setelah sebelumnya melemah akhirnya mulai ada. Semoga ini jadi katalis positif ya untuk saham BBRI. Bagi teman-teman yang belum punya mungkin bisa perhatikan area 4000, ini 4000
640, jadi 4620 sampai dengan 4640 sebagai wilayah entry. Mungkin bisa antri aja teman-teman ya, kalau misalnya ingin jaga-jaga, mau bersabar, mungkin bisa perhatikan wilayah itu untuk entry, atau mungkin sampai dengan wilayah di 4580-an nya sampai dengan 4600 teman-teman untuk masuk ke BBRI. Berikutnya kita coba bahas saham yang juga menjadi penggerak ya. Saham ASI hari ini ditutup di harga pembukaannya di area 6.000. ASI seperti kita infokan sebelumnya bahwasanya ASI kalau masih di kepala 5 itu masih murah ya teman-teman, kita sudah sempat infokan kalau di kepala 5 ribuan itu masih murah. Hari ini low-nya di 5.925, ditutup sampai dengan harga pembukanya di area 6.000. Untuk ASI sedang berada di area forward, mungkin akan ada pelemahan dulu, akan menguji ke wilayah MA 60 nya. Buat teman-teman yang belum punya barang, mungkin bisa perhatikan untuk area ini untuk bisa entry ya, karena target kita masih sampai dengan ini, sebelumnya di area ini ya di area MA 100 di area 6190. Bagaimana dengan ASI? Coba kita buka secara foreign-nya. Astra Internasional hari ini ya ada akumulasi juga ya teman-teman. Ada akumulasi sampai dengan 63 miliar dari foreign, meskipun ditutup di harga opening. Ini juga menunjukkan katalis positif bagi kita, makanya kita melihat ASI mungkin masih akan bergerak ya, menguji sampai dengan area 6190 sampai dengan 6200 nya untuk saham ASI. Kemudian nih Jasa Marga ya saham Jasa Marga ini juga menarik ya. Hari ini Jasa Marga menguat, break MA 100, ditutup menguat 5,7% dengan volume perdagangan yang sangat menarik ya. Ini secara pergerakan juga menunjukkan ke area positif lagi ya, masih dingin. Secara swastik juga menunjukkan area positif. Teman-teman mungkin kalau misalnya belum punya barang, bisa perhatikan wilayah 3220 sampai dengan 3200 nya untuk wilayah entry. Kalau misalnya nakal dikit mau masuk, perhatikan wilayah 3420 nya sebagai area resist ya. Coba kita lihat secara pergerakan foreign hari ini. Jasa Marga ada akumulasi ya. Ya kalau kita lihat sebelumnya cuma 11.630 juta, kemudian ini sampai dengan 1, kemudian ya kita perkirakan hari ini juga diborongnya cukup banyak ya, 25 miliar ya. 25 miliar pergerakannya hari ini. Secara value juga pergerakannya kalau kita lihat dari angka-angka ini aja, mulai dari tanggal 25 kemarin sudah mulai ada uptrend ya. Coba kita lihat di sini ya, mulai tanggal 25-nya ya mulai ada pergerakan mantul ke atas ya. Ini ketepatan dengan golden cross-nya MA. Kemudian akhirnya ada penguatan ya. View kita masih bisa sampai dengan 3420-an-nya ya, sampai 3000 sampai 3420 sebagai area resist berikutnya teman-teman. Jasa Marga. Saham berikutnya yang juga masih jadi kita ada MDKA atau Merdeka Copper dari emas-emasan ya. Saham emas hari ini ya menguat 1,2%, 1,27% ditutup di 4.780. Secara pergerakan masih ada swastiknya golden cross lagi, meskipun secara pergerakan MACD-nya ada dead cross ya, sudah dead cross ya, mungkin sudah 2 hari, tapi masih bergerak tipis untuk dead cross-nya ya. Untuk pergerakan merahnya seperti sebelumnya kita infokan teman-teman, untuk area entry kalau misalnya belum punya barang bisa perhatikan area 4.600 sampai dengan 4.500 ya. 4.470 mungkin 4.500 sebagai batasnya, di bertepatan dengan area MA 20 nya. Jadi buat teman-teman
bisa perhatikan area ini. Kalau yang belum punya barang, kalau yang udah punya barang sebelumnya bersama dengan kita, dan kemudian ini masih sesuai skenario kita mungkin ya, akan membentuk pola seperti ini. MDK bagaimana secara foreign hari ini, coba kita cek. MDK ada akumulasi tipis ya, ada akumulasi secara pergerakan juga akumulasinya sudah cukup panjang ya, sudah sejak ini awal tahun sampai dengan bulan 2, hampir 1 bulan akumulasi cukup banyak ya dari MDKA ini. Nah, kemarin sempat ada buangan sedikit, itu koreksi normal ya, karena nggak mungkin naik terus ya. Untuk pergerakan asingnya juga secara pergerakan saham tetap menguat juga ya. Ini sempat ada yang 5%. Kalau secara pergerakan nih masih cuan harusnya ya, teman-teman. Itu untuk MDKA. Oke, sudah ada saham-saham yang jadi pantauan kita. Mungkin itu dulu teman-teman untuk wishlist kita kali ini ya, buat teman-teman semua. Tetap perhatikan wilayah-wilayah resesi yang kita berikan, karena mungkin akan ada pelemahan ketika mendekati wilayah-wilayah resistnya. Kalau bisa breakout mungkin bisa ambil posisi kembali. Tapi jangan takut ketika saham turun ya, itu justru mungkin selama dia berada di atas support yang kita berikan, justru itu menjadi wilayah untuk entry ya, buy on weaknessnya, dan mungkin bisa ambil sedikit ketika ada pantulan secara teknikal. Teman-teman, mungkin itu dulu untuk kali ini. Terima kasih untuk semua atensinya. Teman-teman, mungkin bila ada informasi, saran, atau ingin membahas sesuatu, bisa komen ya di kolom komentar. Buat teman-teman, kita juga selalu infokan untuk bantu channel ini berkembang terus dengan cara like, komen, ya, share, dan juga subscribe channel ini agar bisa memberikan teman-teman informasi dan juga edukasi seputar pasar modal di Indonesia. Tetap dukung kita ya teman-teman semuanya. Mungkin itu dulu untuk pembahasan singkat review saham dan juga wishlist kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan see you.